Pak pendeta nggak ada nih. Ibu pendeta. Oh ada ya Ibu pendeta. Kemarin saya kayak gitu dimasukin lah. Ibu evangelis. Sambutan langka. Sambutan di. Natal. Oh sambutan kedawan. Kedawan sambutan. Durasinya cukup pak. Ini harus dikirim video ya teman. Iya, buka. Yang di situ kan dari awal di situ sampai itu kan. Yang mana? Video yang yang khotbah. Sing uane ngirim ning Harni. Ngirim video terus download nang sih ya. Itu sing baptisan ya? Baptisan ya? Baptisan emang. Yang hari ini kan dipakai. Iya. Kan hari itu udah. Soalnya Pak Budi kuangannya dikorek-korek. Hasilnya bukan rutinitas ya, sebenarnya itu tuh rutinitas.
di hadapan Tuhan dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada saat pagi hari yang cerah ini kami boleh hadir di tempat ibadah pada saat ini dengan penuh sukacita. Pada saat ini Tuhan, mengawali pada saat ini kami memohon ampun akan segala dosa demi dosa yang kami perbuat dalam setiap kehidupan kami. Kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh hati kami juga belum bisa mengasihi sesama kami. Maka dari itu Tuhan, kuduskan dan layakkan kami untuk kami dapat melanjutkan menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon ampun. Amin. Berita anugerah jemaat saya undang untuk kami berdiri. Allah yang kaya dengan rahmat berkenan mengampuni dan menguatkan hukuman untuk melanjutkan kehidupan. Sebagaimana dinyatakan dalam Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Kita sanggupi berita anugerah dengan kita memuji nama Tuhan, itu Jemaat 66 ayat 1 dan 2. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi
pada pagi itulah hari pertama. Demikian sabda Tuhan. Untuk Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 9. Seperti biasa kita membaca dengan bergantian. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan itu Bapa, suara Tuhan itu Semalam. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak besar yang menunggu, bahkan dan menuduhnya, dan dalam baginya setiap orang tersebut berkorban. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada umatnya, bahwa Dia memberkati umatnya dengan sejahtera. Bacaan yang kedua diambil Pasal 19 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikian sabda Tuhan. Salam 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ini kita akan bersama-sama melihat sebuah video tentang baptisan Tuhan Yesus. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuh diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Kamu keturunan ular beluga. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. Siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menapi dan mengumpulkan gandum di dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu baptisan Tuhan tanda pengharapan. Baptisan Tuhan tanda pengharapan. Ketika kita tadi melihat video yang kita lihat bersama, akan kita bahas 2 tokoh. Yang pertama yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dinubuatkan Yesaya sebagai utusan yang akan mempersiapkan jalan bagi Sang Penyelamat. Yohanes Pembaptis menyerukan panggilan untuk bertobat dan memberitakan pengampunan dosa. Banyak orang datang kepadanya, mereka mengaku dosa dan dibaptis di Sungai Yordan. Baptisan yang dilakukan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan dikerjakan bagi orang-orang berdosa yang menyadari dan menyesali dosanya. Jadi baptisan pertobatan ini tidak saja tidak cocok dilakukan kepada yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Sang Mesias yang akan datang sesudah Dia. Yohanes menyebutkan bahwa sesudah Aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa. Yang lebih berkuasa itu akan datang, bukan Yohanes Pembaptis dan manusia yang akan datang kepada Dia, tetapi Dialah yang akan mendatangi manusia. Ia berkuasa mengampuni dosa dan akan mengaruniakan Roh Kudus pada setiap orang percaya. Karena itu, Yohanes memandang dirinya tidak layak sekalipun hanya untuk membuka tali kasut Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tokoh kedua yaitu Tuhan Yesus. Di dalam diri Yesus yang berasal dari Nazaret itu, Allah bukan
baunya sendiri. Ia memikul dosa manusia agar manusia memiliki hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, peristiwa pembaptisan Yesus menjadi tanda dan jaminan bahwa Allah berkenan menyelamatkan orang berdosa. Karena itu pembaptisan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Pembaptisan Tuhan Yesus merupakan tanda akan adanya hari depan yang penuh harapan. Pembaptisan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk satu, terus belajar rendah hati, tidak merasa diri yang paling benar dan suci, karena sejatinya Kristuslah yang menyucikan dan membenarkan kita. Bukan kita yang hebat dan mampu datang pada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang berkenan mendatangi kita dan memikul dosa kita. Tuhanlah yang berkenan membebaskan kita dari kutuk dosa sehingga kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, menjadi saksi Kristus sebagai teladan untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Setiap orang yang telah dibaptiskan dalam kematian dan kebangkitan Kristus wajib hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Apakah kita mampu melakukannya? Dengan kekuatan sendiri tentu tidak mampu. Tetapi ingat, Roh Kuduslah yang telah dikaruniakan kepada kita akan memampukan dan memperlengkapi kita sehingga kita mampu untuk menjalankan ini semuanya. Amin. Saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kita berdiri bersama dengan umat Allah di sebuah tempat dan tempat, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan iman rasul yang demikian. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus nama yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, mengampunkan dosa, bangkitan bagi dan hidup yang akan. Silakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, telah yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bagi hari ini atas kebenaran firman. Engkau mengingatkan melalui baptisan, di situ ada pengharapan. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia-manusia yang senantiasa menyakiti Engkau Tuhan. Namun Engkau rela datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mampukan kami supaya kami mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini dengan rendah hati, dengan mengandalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan ini berpusat kepada Engkau saja. Mampukan kami ya Tuhan, sekali lagi kami mohon curahkan Kudus-Mu untuk memampukan kami hidup dalam setiap kebenaran. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami berdoa untuk gereja Mudi GKJ Pengalusan. Biarlah Engkau yang akan memberkati setiap pelayanan yang ada di tempat ini, baik komisi yang ada, baik kemajelisan, kependetaan, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati kemampuan kepada kami. Tuhan memberikan kerendahan hati bagi kami, supaya kami mampu untuk menjalankan setiap pelayanan kami dengan penuh sukacita, dengan senantiasa
berpengharapan kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau akan memampukan kami. Berkati Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, melalui setiap pekerjaan, melalui setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah, biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka satu persatu. Bapa di surga, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit maupun dalam pemulihan, baik Bu Miswati, Bapak Sujarno, Bapak Pramiarso, Bapak Ibu Mujijat, Ibu Ruswati, di sana kiranya Tuhan yang akan menjamah mereka satu persatu. Kami percaya bahwa Tuhan adalah bilur di segala bilur, dokter dari segala dokter, Allah yang akan mampu untuk menyembuhkan, untuk mengangkat semua penyakitnya. Berkati juga Tuhan untuk setiap keluarga yang mendampingi proses penyembuhan itu. Bila Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesabaran dan terus berkala pengharapan untuk tetap percaya kepada Engkau. Bapa di surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta. Bila Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke, biarlah bangsa negara kami boleh semakin hari semakin maju, semakin hari boleh semakin dipersatukan, baik dari berbagai dominasi agama, namun mereka tetap bersatu, mereka tetap menjalankan Pancasila dan kebinekaan. Kami percaya Tuhan akan memberkati, mengurapi para pemimpin satu persatu Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik, dengan benar, dengan bijak, dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami juga menyerahkan secara khusus untuk proses pemilihan umum yang akan berjalan bulan Februari. Biarlah Tuhan yang akan memberikan keamanan, memberikan kelancaran sehingga semua proses demi proses boleh berjalan dengan baik dan negara kami tetap aman tentram. Berkati Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan tempat ini yang hari ini juga akan menjalankan setiap aktivitas. Tuhan berkati, Tuhan urapi satu persatu, dan Tuhan yang akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami baik dari SD maupun sampai perguruan tinggi. Mari Bapak urapi, memberkati dalam studinya. Bila Tuhan yang akan memberkati mereka sehingga mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh dengan baik, sehingga mereka boleh memperoleh cita-citanya dengan baik dan benar. Memberkati juga anak-anak muda tempat ini Tuhan, di mana di anak-anak muda tempat ini Tuhan yang akan memberkati mereka dalam segala usaha yang mereka kerjakan. Bila Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menjawab segala sesuatunya. Bapa di surga, nanti juga sore kami majelis akan mengadakan rapat pleno, akan membahas untuk setiap klien-klien kami dan program kami dalam program 1 tahun ini. Bila Tuhan yang akan memberikan hikmat, kepadian, roh yang takut akan Tuhan, sehingga proses rapat pleno nanti sore juga boleh berjalan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapak, di dalam kami menyampaikan pokok doa pada saat ini ya Tuhan, banyak sedikit dosa yang Tuhan ampuni, dan saat ini kami akan berdoa seperti doa yang diajarkan Engkau kepada kami. Bapa kami yang di surga, teruskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengatur bersama dengan didasari dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan yang dasari kita mengatur persembahan, dan persembahan akan kita aturkan dengan diiringi dengan kirim jemaat 450. Ini kita. Aku
kami telah sedikit mempersembahkan tidak sebanding dengan berkat yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan sehingga persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan-Mu di gereja Pengadusan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk segenap jemaat-Mu yang telah mengaturkan persembahan Tuhan. Tuhan berkati dalam segala usaha maupun pekerjaannya Tuhan, menjadi sumber perantara berkat rezeki dari setiap apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kami akan mundur dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai Tuhan hidup kami. Tuhan berkati akan segala aktivitas, kegiatan, bahkan pekerjaan kami pada hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai dan menuntun setiap langkah-langkah kami. Dan Tuhan Yesus, kami mengakui dalam setiap kehidupan kami banyak sekali salah dan dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidung Pemutusan 369. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Tolong ditugaskan sebulan 2 kali ya. Iya, katanya. Halo, hei, bagi dong.